Clara Sasmita menatap layar laptopnya yang penuh angka dan grafik. Di sudut kanan bawah, jam digital menunjukkan pukul 22:47. Kantor pusat Sasmita Holdings di Jakarta sudah lama sepi. Hanya suara pendingin ruangan dan ketikan jarinya yang memecah sunyi malam. Wanita berusia 38 tahun itu adalah sosok yang banyak dikagumi di dunia investasi properti. Tegas, elegan, dan selalu berbicara dengan perhitungan matang. Ia membangun perusahaannya dari nol, dimulai dari sebuah kontrakan kecil di Depok 10 tahun lalu. Kini, ia memiliki portofolio puluhan proyek di berbagai kota besar, apartemen, kompleks perumahan, hingga properti komersial. Namun, di balik segala pencapaiannya, Clara menyimpang satu beban besar yang tak pernah benar-benar selesai, keluarganya sendiri. Clara, kamu bisa kirim lagi 500 juta buat renovasi toko Rina kan? Nanti dia janji balikin. Suara ayahnya, Pak Damar, terdengar berat di telepon beberapa minggu lalu. Clara menutup mata sejenak, mencoba menahan napas agar nada suaranya tidak berubah. Pak, toko itu baru direnovasi tahun lalu. Dana dari proyek Surabaya sudah saya sisihkan untuk itu. Apa yang rusak lagi sekarang? Ah, kamu ini, namanya juga bisnis, ada aja keperluan tambahan. Lagi pula, kamu kan mampu, jawab sang ayah enteng. Kalimat itu, kamu kan mampu, sudah seperti mantra yang terus diulang keluarganya setiap kali mereka membutuhkan sesuatu. Seolah kemampuan Clara adalah alasan sah untuk menuntut apa saja. Di masa kecilnya, Clara tumbuh dalam keluarga sederhana di Bandung. Ayahnya dulu pengusaha toko bangunan yang cukup sukses. Namun, setelah kebangkrutan akibat investasi gagal, kehidupan mereka berubah drastis. Ibunya meninggal tak lama setelah itu karena komplikasi jantung. Sejak itu, Clara mengambil tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, bahkan ketika ia baru lulus kuliah. Ia membiayai sekolah dua adiknya, Rina dan Anton, membantu membayar utang ayahnya, bahkan menanggung kebutuhan rumah tangga. Semua dilakukan tanpa keluhan. Ia pikir dengan begitu, ia bisa menebus rasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan bisnis keluarga dulu. Tapi, seiring waktu, rasa tanggung jawab itu berubah menjadi beban yang menyesakan. Clara menyandarkan punggungnya di kursi kantor. Ia menatap pantulan dirinya di jendela besar yang menghadap ke kota Jakarta malam hari. Lampu-lampu gedung berkilau seperti lautan emas, tapi hatinya terasa hampa. Ia baru saja menolak permintaan Rina yang meminta dibelikan mobil baru. Adiknya itu kini membuka butik kecil, tapi lebih sering memamerkan gaya hidup mewah di media sosial ketimbang mengurus pelanggan. Anton, adiknya yang laki-laki, malah lebih parah. Hidup dari proyek-proyek kecil yang semua modalnya berasal dari Clara. Ia tahu, setiap kali ia memberi, keluarga tidak belajar apapun selain bagaimana meminta lebih banyak. Telepon genggamnya bergetar, pesan dari ayahnya muncul di layar. Nak, jangan keras hati sama keluarga sendiri. Semua ini kan buat kebersamaan kita. Kamu nggak mau lihat Rina gagal? Anton juga perlu bimbinganmu. Kamu paling tahu soal bisnis. Clara menghela nafas panjang. Ia menatap layar itu lama sebelum akhirnya menulis balasan singkat. Pak, Clara capek. Tolong, untuk kali ini biarkan aku tenang. Ia tahu pesan itu akan dianggap kurang ajar, tapi untuk pertama kalinya, ia tak peduli. 2 minggu kemudian, Clara mengambil keputusan besar. Ia akan mengambil cuti panjang dan pergi dari Jakarta sementara waktu. Kemana Bu Clara? Tanya sekretarisnya saat melihat Clara mengemas dokumen pribadi di kantor. Ke tempat yang belum pernah aku kunjungi, tapi sudah lama aku miliki, jawabnya sambil tersenyum samar. Yang dimaksud Clara adalah sebuah kabin di kawasan Pegunungan Puncak yang ia beli 2 tahun lalu secara diam-diam. Awalnya, properti itu ia beli sebagai investasi pribadi, tempat peristirahatan kecil dari hiruk-pikuk kota. Kabin kayu berarsitektur Skandinavia itu dikelilingi hutan pinus dan sungai kecil di belakangnya. Ia sudah membayangkan bisa duduk di beranda, membaca buku sambil mendengar suara alam. Namun, sejak dibeli, ia belum pernah sempat menginjakkan kaki ke sana. Pekerjaan dan urusan keluarga tak pernah memberinya waktu. Kini, setelah semua kekacauan belakangan ini, ia merasa waktunya sudah tiba. Ia ingin benar-benar berhenti sejenak.
Hari keberangkatan itu datang dengan suasana pagi yang dingin. Mobil SUV hitam miliknya meluncur keluar dari Jakarta menuju arah Bogor. Jalanan menanjak, udara mulai sejuk, dan kabut tipis menyelimuti pepohonan di sepanjang jalan. Clara membuka jendela sedikit, membiarkan aroma tanah basah masuk. Perjalanan 2 jam terasa seperti terapi. Ia memutar lagu-lagu lama yang dulu disukainya, musik instrumental lembut yang membuat pikirannya tenang. Ketika akhirnya sampai di gerbang kabin, ia berhenti sejenak. Dari luar, bangunan itu tampak sama seperti foto yang dikirim agen properti dulu. Dinding kayu coklat muda, atap abu-abu, dan taman kecil di depannya. Namun begitu ia membuka pintu pagar, langkahnya terhenti. Ada tumpukan pasir dan semen di halaman. Di sebelahnya berdiri papan bertuliskan, "Proyek renovasi, dilarang masuk." Kening Clara berkerut. Ia menatap papan itu, lalu menoleh ke arah kabin. Suara palu dan bor terdengar dari dalam rumah. "Renovasi," gumamnya pelan. "Siapa yang menyuruh?" Dengan langkah cepat, ia masuk ke dalam. Di ruang tamu, 3 orang tukang tengah bekerja. Salah satu sedang memasang keramik baru di lantai, sementara 2 lainnya mengangkut pintu kamar mandi. "Permisi," suara Clara meninggi. "Siapa yang menyuruh kalian bekerja di sini?" Para tukang saling pandang, jelas terkejut melihatnya. Salah satu yang paling tua menjawab gugup. "Ibu, ini proyeknya Pak Damar, Bu. Kami disuruh perbaiki kamar utama sama kamar mandi. Katanya ini rumah keluarga Sasmita." Clara menatap pria itu tak percaya. "Pak Damar? Maksudnya Pak Damar Sasmita?" "Betul, Bu. Bapak bilang beliau pemiliknya. Kami juga sudah dapat uang muka dari anaknya, Bu Rina, buat beli bahan bangunan." Darah Clara terasa naik ke kepala. Ia melangkah cepat ke arah kamar utama. Begitu pintu dibuka, pandangannya langsung membeku. Kamar itu porak-poranda, dindingnya setengah dibongkar, ubin kamar mandi dicopot, dan debu menutupi lantai. Tempat tidur dan lemari yang dulu dipilihnya dengan hati-hati hilang entah kemana. Ia berdiri diam di tengah ruangan yang hancur itu. Untuk sesaat, suara tukang dan gemuruh angin dari jendela seolah lenyap. Yang tersisa hanya rasa marah dan pengkhianatan yang menyesakkan dada. Sore harinya, setelah semua tukang disuruh berhenti bekerja, Clara duduk sendirian di beranda kabin. Ia menelpon ayahnya dengan tangan bergetar. Begitu sambungan tersambung, suaranya langsung dingin. "Pak, siapa yang menyuruh orang-orang itu merenovasi kabin saya?" "Oh, itu," suara Pak Damar terdengar tenang, seolah tak ada masalah besar. "Bapak pikir kamu nggak keberatan, rumahnya kan buat keluarga juga. Rina bilang kamar utama kurang nyaman, jadi kami ubah sedikit biar lebih cocok kalau nanti kita semua ke sana bareng-bareng." Clara terdiam beberapa detik, mencoba menahan gejolak dalam dirinya. "Pak, itu properti pribadi saya, bukan rumah keluarga. Saya beli dengan uang saya sendiri. Tanpa seizin saya, tidak ada satupun yang boleh mengubahnya." "Ah, kamu ini kaku sekali," suara ayahnya meninggi. "Segitu aja marah? Dari dulu kan kamu kerja keras buat keluarga. Masa bikin rumah buat kita semua aja nggak boleh?" Clara menggenggam ponselnya erat-erat. "Bapak sudah melewati batas," katanya pelan tapi tajam. "Mulai hari ini, semua aktivitas di kabin dihentikan. Saya akan kirim orang hukum untuk urus ini." "Clara, jangan keterlaluan. Ini keluarga kamu sendiri." Namun, sambungan telepon sudah ia putus sebelum ayahnya selesai bicara. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara menangis bukan karena lelah bekerja, tapi karena dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ia tahu satu hal pasti, apapun yang terjadi setelah ini, ia tak akan lagi menjadi orang yang bisa mereka manfaatkan sesuka hati. Dan di tengah sunyi kabin yang belum selesai direnovasi, Clara menatap langit gelap dan berbisik dalam hati. "Cukup sudah, mulai besok aku akan melindungi diriku sendiri." Keesokan paginya, kabin itu terasa lebih sepi dari malam sebelumnya. Kabut pagi menyelimuti halaman depan, meninggalkan embun di dedaunan pinus yang berkilau diterpa sinar matahari. Namun, bagi Clara, pemandangan itu tidak lagi menenangkan. Yang ia rasakan hanya satu hal, pengkhianatan.
Ia duduk di kursi beranda dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Di atas meja, berserakan dokumen properti dan kontrak pembelian kabin, bukti sah bahwa kepemilikan tempat ini sepenuhnya atas namanya. Ia menatap kertas itu lama, mencoba memahami apa yang sebenarnya mendorong ayah dan adik-adiknya berani bertindak sejauh itu. Telepon genggamnya berdering, nama Rina muncul di layar. Clara menjawab dengan nada datar, "Ada apa? Kenapa kamu marah-marah ke tukang sih? Mereka cuma kerja sesuai perintah." "Lagian, aku sama papa cuma mau bantu biar kabinnya lebih bagus." Suara Rina terdengar seolah-olah tak ada masalah. "Bantu?" Clara menahan diri agar tak meninggikan suara. "Kamu sadar gak kalau kamu sudah menyuruh orang merombak properti yang bukan milikmu?" "Ya ampun, Clara," Rina mendesah. "Kenapa kamu jadi seperti ini sih? Dulu kamu gak pernah keberatan kalau kita pakai barang-barang kamu. Sekarang semua dihitung-hitung. Emangnya kamu mau tinggal di sana terus?" "Aku nggak peduli mau aku tinggalin atau enggak. Yang penting itu hak milikku. Kalian nggak bisa seenaknya memperlakukan aku seperti mesin uang." Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara lain, berat dan berwibawa, ikut berbicara. "Pak Damar, Clara, papa minta kamu tenang dulu ya. Kita ini keluarga, jangan kecilkan masalah." "Masalahnya bukan kecil, Pak." Suara Clara mulai bergetar. "Papa dan Rina menyewa tukang membongkar kamar utama tanpa izin saya. Itu pelanggaran hukum." "Loh, kamu ini keterlaluan. Papa cuma ingin kabin itu layak untuk semua. Kalau papa tahu kamu bakal begini, mungkin dulu nggak perlu repot bantuin kamu kuliah," jawab Pak Damar sinis. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Clara terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Bapak gak pernah bayar kuliah saya. Saya kerja sambilan, Pak. Saya yang biayai semuanya." Sebelum ayahnya sempat menjawab, Clara menutup telepon. Tangannya gemetar, tapi pikirannya justru semakin jernih. Sudah waktunya berhenti berbicara dan mulai bertindak. Siang itu, Clara menghubungi pengacaranya, Daniel Suryawan, yang sudah menjadi penasehat hukum perusahaan sejak lama. Dalam percakapan lewat video call, ia menceritakan seluruh kejadian secara detail. "Jadi, mereka membongkar properti tanpa izin tertulis dari Anda?" tanya Daniel, menulis cepat di laptopnya. "Betul, dan mereka mengaku mendapat izin dari pemilik keluarga, padahal sertifikat atas nama saya pribadi." Daniel mengangguk pelan. "Kalau begitu, ini masuk kategori perusakan properti pribadi. Kita bisa keluarkan surat peringatan hukum dan penghentian aktivitas. Mau saya proses sekarang?" "Ya," jawab Clara tegas. "Kirimkan surat resmi ke ayah saya, juga ke Rina dan Anton. Jangan ada lagi yang boleh mendekati properti ini tanpa izin saya." Suaranya dingin, tapi matanya basah. Ia tidak pernah membayangkan akan sampai ke titik di mana ia harus memanggil pengacara untuk melindungi diri dari keluarganya sendiri. Beberapa hari kemudian, surat resmi dikirim ke rumah keluarga mereka di Bandung. Clara menunggu dalam diam, berharap setidaknya ada rasa malu atau penyesalan dari pihak ayahnya. Namun yang datang justru sebaliknya. Pagi itu, ponselnya penuh dengan pesan panjang dari Rina dan Anton. "Rina, kamu keterlaluan, Clara. Papa jadi sakit gara-gara surat ancaman kamu." "Anton, kita ini keluarga, bukan musuh. Kamu udah lupa siapa yang rawat mama dulu waktu kamu sibuk kerja?" Rina lagi, "Orang kaya baru tapi gak punya hati." Clara menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Ia tahu, ini pola lama, manipulasi emosional. Dulu, setiap kali ia menolak membantu, mereka akan mengungkit masa lalu, menuduhnya egois, membuatnya merasa bersalah. Tapi kali ini, ia tidak akan jatuh ke perangkap itu lagi. Seminggu kemudian, Clara memutuskan untuk turun langsung menyelidiki aset-aset lain yang selama ini dikaitkan dengan keluarganya. Ia meninjau rumah orang tuanya di Bandung, toko Rina, dan tanah di pinggiran kota yang dulu disebut tanah warisan keluarga. Yang ia temukan justru lebih mengejutkan dari dugaan. Semua properti itu, secara legal, sudah menjadi milik Sasmita Holdings. Ia sendiri yang membeli semuanya 2 tahun lalu, tapi dengan sistem peralihan lunas dari rekening perusahaan agar tidak menarik perhatian publik.
Ia melakukan itu dulu karena ingin menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan akibat utang bisnis ayahnya. Semua prosesnya resmi dan sah di mata hukum, tapi saat itu ia memutuskan untuk tidak mengumumkan siapa pemilik barunya, demi menjaga harga diri keluarga. Kini, menyadari bahwa semua pengorbanannya hanya dijawab dengan pengkhianatan, Clara mulai berpikir berbeda. Kalau dulu aku melakukannya karena cinta, gumamnya lirih sambil menatap tumpukan dokumen di meja kerjanya, sekarang aku akan menegaskannya karena harga diri. Ia mulai menyusun rencana besar, mengambil alih semua aset secara terbuka dan resmi. Beberapa hari kemudian, Clara mengundang keluarga besarnya ke pertemuan di sebuah restoran di Bandung. Ia menyewa ruangan privat agar tidak ada gangguan. Ketika semua sudah duduk, Pak Damar, Rina, dan Anton, suasana langsung tegang. "Jadi ini mau bicara soal apa?" tanya Rina ketus sambil melipat tangan di dada. "Atau kamu mau minta maaf?" Clara menatap mereka satu persatu. "Bukan aku yang harus minta maaf." Anton menyandarkan punggungnya ke kursi. "Kak, tolonglah, kita ini keluarga. Jangan ribut cuma gara-gara rumah kecil di puncak." "Rumah kecil?" Clara menghela napas. "Yang kalian sebut rumah kecil itu simbol dari semua hal yang kalian abaikan. Batas, kepercayaan, dan rasa hormat." Pak Damar menatap anak sulungnya dengan sorot mata tajam. "Papa gak habis pikir, kenapa kamu tega seperti ini? Semua yang kamu punya kan karena doa keluarga ini." "Doa tidak memberi saya modal, Pak," jawab Clara tenang tapi tegas. "Yang memberi saya modal adalah kerja keras dan rasa takut miskin yang Papa tanamkan sejak kecil." Ruangan seketika hening. Clara menatap ketiganya, lalu membuka map besar di depannya. Ia mengeluarkan beberapa dokumen resmi, sertifikat rumah, akta jual beli, dan laporan notaris. 2 tahun lalu, saya melunasi semua utang Papa sebesar 6,3 miliar rupiah. Sebagai gantinya, semua properti keluarga secara legal dialihkan ke perusahaan saya. Saya lakukan itu diam-diam supaya nama keluarga kita tidak tercemar. Tapi karena selama ini kalian memperlakukan saya seperti dompet berjalan, mulai hari ini saya akan ambil kembali semuanya." Pak Damar menatap kaget. "Apa maksudmu?" "Maksud saya sederhana," ujar Clara pelan tapi tegas. "Mulai sekarang, rumah yang Papa tempati, toko Rina, dan tanah yang Anton kelola, semuanya akan dikelola langsung oleh Sasmita Holdings. Kalian punya waktu 30 hari untuk mengosongkan semua properti." Rina bangkit berdiri, wajahnya merah padam. "Kamu gila, Clara? Kamu tega ngusir ayah sendiri dari rumah?" Clara menatap adiknya tanpa gentar. "Aku tidak mengusir, aku hanya mengambil kembali apa yang sudah menjadi hakku." Anton mencoba menengahi, tapi suaranya goyah. "Kak, tolonglah. Kalau ini kamu lakukan, kita gak punya tempat lagi. Papa bisa jatuh sakit." Clara menatap ayahnya lama. Ada air mata di matanya, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena sakit hati yang terlalu lama dipendam. "Aku sudah bertahun-tahun menanggung beban keluarga ini, Pak. Aku rela tidak menikah, tidak punya waktu untuk diriku sendiri, hanya supaya semuanya bisa bertahan. Tapi ternyata tidak ada yang benar-benar menghargai itu. Sekarang, biarkan aku hidup untuk diriku sendiri." Ia berdiri, merapikan dokumen dan berjalan keluar. Tidak ada yang berani menghentikannya. Begitu pintu ruangan tertutup, suara tangis tertahan terdengar di belakang, tapi Clara tidak menoleh lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melangkah tanpa rasa bersalah. Malam itu, di hotel tempatnya menginap, Clara menatap langit kota Bandung dari jendela. Lampu-lampu kota tampak samar karena hujan tipis. Dalam bayangan kaca, wajahnya terlihat letih, tapi juga lebih tegas dari sebelumnya. Ia sadar, badai baru saja dimulai. Keluarganya tidak akan tinggal diam. Mereka akan menyerangnya. Mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan fitnah. Namun, jauh di dalam hatinya, Clara tahu satu hal. Aku tidak lagi takut kehilangan mereka. Karena yang selama ini kucintai bukan keluargaku, tapi harapan semu bahwa mereka akan berubah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidur nyenyak. Berita itu menyebar lebih cepat dari yang Clara bayangkan.
Dalam hitungan hari setelah pertemuan di restoran itu, nama Clara Sasmita menjadi bahan pembicaraan di lingkungan keluarga besar dan para kenalan lama. Namun, bukan karena kesuksesannya di dunia properti, melainkan karena tuduhan kejam yang datang dari keluarganya sendiri. Awalnya hanya percakapan bisik-bisik di antara kerabat, tapi perlahan cerita itu menyebar ke media sosial, ke grup WhatsApp keluarga, bahkan ke komunitas bisnis tempat ayahnya dulu dikenal. Clara Sasmita tega menendang ayahnya dari rumah. Wanita karir yang lupa asalnya, sukses membuatnya buta hati. Sumber rumor itu jelas, Rina dan Anton. Mereka berdua mulai memanfaatkan simpati orang-orang dengan memainkan narasi anak durhaka. Rina bahkan menulis status panjang di akun media sosialnya, lengkap dengan foto ayah mereka yang tampak duduk lemah di teras rumah. Papa cuma ingin punya tempat tenang di masa tua, tapi kakak kami yang dulu papa besarkan dengan penuh kasih malah menuntut kami pergi dari rumah sendiri. Dunia ini memang kejam. Dalam waktu singkat, ribuan komentar bermunculan. Sebagian besar berpihak pada mereka. Ada yang menulis, uang bisa bikin lupa darah daging. Kasian banget, semoga kakaknya sadar sebelum terlambat. Gak semua orang sukses punya hati. Clara membaca semuanya dengan kepala dingin. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan halaman media sosial penuh komentar sinis. Ia tidak menanggapi satupun. Daniel, pengacaranya, menatap prihatin dari seberang meja. Kamu yakin mau diam saja? Mereka sudah memutarbalikkan fakta. Clara menghela napas. Belum waktunya aku bicara. Orang-orang hanya akan percaya apa yang paling dramatis. Aku harus tunggu momen yang tepat. Dan kalau reputasi kamu rusak duluan, reputasi bisa diperbaiki. Tapi kalau aku marah di depan umum, mereka menang. Ia menutup laptop perlahan. Di matanya ada ketenangan yang tidak bisa dipelajari dari sekolah manapun. Ketenangan seseorang yang sudah terlalu sering disakiti, tapi akhirnya tahu cara menghadapi badai tanpa kehilangan arah. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memanas. Rina datang bersama Anton dan beberapa kerabat ke kantor pusat Sasmita Holdings. Mereka menuntut bertemu Clara di depan publik, tepat di lobi perusahaan. Wartawan yang entah bagaimana mendapat kabar juga datang membawa kamera. Clara baru turun dari lift saat melihat kerumunan itu. "Clara!" teriak Rina dengan mata berkaca-kaca, lebih mirip sandiwara daripada kesedihan tulus. "Kamu tega ngusir papa sendiri. Kamu bangga sekarang diliput media." Beberapa kamera langsung mengarah ke wajah Clara. Ia berhenti beberapa langkah dari mereka. Matanya menatap lurus, wajahnya tetap tenang. "Ini bukan tempat untuk berteriak, Rina. Kalau mau bicara, kita bisa ke ruang rapat." "Ngapain rapat? Semua orang juga udah tahu kelakuan kamu. Kamu beli semua properti keluarga cuma biar kelihatan paling hebat kan? Kamu pikir kamu Tuhan yang bisa ambil semuanya?" Anton menambahkan, "Papa jatuh sakit gara-gara kamu, Kak. Kamu nggak tahu diri." Suara mereka bergema di ruangan besar itu. Beberapa karyawan berhenti bekerja, menatap dengan campuran heran dan tidak nyaman. Tapi Clara tetap tidak bereaksi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah petugas keamanan. "Tolong bantu mereka keluar dengan sopan, mereka tidak punya janji temu hari ini." "Clara, kamu nggak bisa usir kami dari kantor keluarga sendiri!" teriak Rina lagi, tapi penjaga sudah dengan hati-hati mengarahkan mereka keluar gedung. Beberapa wartawan mencoba mendekat ke Clara, menodongkan mikrofon. "Ibu Clara, apa benar Anda menendang ayah Anda dari rumah? Apa Anda menyesal?" Clara menatap kamera sesaat, lalu menjawab pelan namun mantap. "Saya tidak menendang siapapun. Saya hanya menegakkan hak yang selama ini diabaikan. Kalau seseorang mengambil milik Anda tanpa izin, apa Anda akan diam hanya karena mereka keluarga?" Ia lalu berjalan masuk ke lift tanpa menoleh lagi. Kalimat itu, singkat tapi tajam, menjadi kutipan viral keesokan harinya. Namun, badai belum berhenti. Rina dan Anton semakin nekat. Mereka mengatur wawancara dengan salah satu kanal berita daring. Dalam tayangan itu, Rina kembali memutarbalikkan cerita. Ia menangis, menyebut Clara terlalu dipengaruhi uang dan kekuasaan, dan menyebut bahwa papa sekarang hidup sendirian tanpa rumah karena ambisi anaknya.
Potongan wawancara itu tersebar di internet. Tapi kali ini, Clara sudah siap. Ia memanggil tim hukum dan humasnya. Saya ingin kalian siapkan pernyataan publik. Kita buka semua data, katanya tegas. Daniel sempat ragu. Kamu yakin mau buka semuanya, termasuk bukti utang dan surat kepemilikan? Clara menatapnya dengan dingin. Kalau mereka memilih berperang di depan publik, aku akan melawannya di tempat yang sama, tapi dengan bukti. 2 hari kemudian, akun resmi Sasmita Holdings mengunggah pernyataan resmi di media sosial. Postingan itu terdiri dari beberapa halaman, lengkap, rapi, dan dengan nada profesional. Bagian pertama menjelaskan kronologi, bagaimana Clara menyelamatkan keluarganya dari utang 6 miliar rupiah 2 tahun lalu, membeli seluruh properti dengan sistem lunas agar nama keluarga tidak tercemar. Bagian kedua mencantumkan dokumen kepemilikan sah dengan tanda tangan notaris dan bukti transfer. Bagian terakhir menutup dengan kalimat tegas. Kami menghormati keluarga sebagai nilai utama, namun kami juga percaya bahwa kejujuran dan batas adalah fondasi yang tidak boleh diinjak. Semua langkah hukum diambil sesuai prosedur, tanpa niat menyakiti siapapun. Dalam waktu singkat, reaksi publik berbalik arah. Komentar-komentar yang tadinya menghujat, kini berubah menjadi dukungan. Sekarang jelas siapa yang sebenarnya serakah. Salut sama Bu Clara, wanita kuat yang tahu kapan harus tegas. Keluarga kayak gitu memang bikin trauma. Beberapa media bahkan menulis artikel analisis berjudul "Ketika Kesuksesan Wanita Salah Dimaknai Keluarga". Sementara itu, di rumah lamanya di Bandung, Pak Damar menatap layar televisi dengan wajah muram. Rina duduk di sebelahnya, tapi kali ini ia diam, tak lagi bisa membantah fakta yang terpampang di depan mata. Anton menunduk, menyadari bahwa semua kebohongan mereka sudah terbongkar. Seminggu kemudian, Clara menerima surat dari pengacara keluarga. Kali ini bukan ancaman, melainkan permohonan mediasi. Mereka ingin bertemu untuk mencari jalan damai. Clara membaca surat itu di kabinnya yang kini mulai direnovasi kembali sesuai keinginannya. Ia sudah menugaskan arsitek pribadi untuk memperbaiki semua kerusakan akibat renovasi ilegal dulu. Dinding baru dari kayu cedar mengeluarkan aroma lembut, dan jendela besar di ruang tamu kini menghadap ke lembah hijau yang tenang. Ia tersenyum tipis sambil menyesap teh hangat. Jalan damai, pikirnya, bukan berarti kembali seperti dulu. Damai yang ia inginkan bukanlah rekonsiliasi palsu, melainkan jarak yang sehat dari orang-orang yang tak tahu batas. Namun, ia tetap menerima mediasi itu, bukan karena ingin berdamai, tapi karena ingin menutup semua bab dengan cara yang benar. Pertemuan diadakan di sebuah ruang netral di Jakarta, disaksikan pengacara dari kedua pihak. Pak Damar datang dengan langkah pelan, wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali Clara melihatnya. Rina duduk di sampingnya, tanpa make-up berlebihan, sementara Anton tampak gelisah. Suasana hening saat Clara masuk. "Papa ingin bicara," ujar Pak Damar pelan, suaranya serak. Clara mengangguk, duduk tanpa ekspresi. "Papa salah," kata pria tua itu akhirnya. "Papa pikir semua yang papa lakukan demi keluarga. Tapi ternyata papa cuma mempermalukan diri sendiri. Maafkan papa." Clara menatapnya lama. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Terima kasih, Pak. Tapi tolong pahami, maaf tidak berarti aku bisa mengulang masa lalu." Pak Damar menunduk, menahan napas panjang. Rina menatap kakaknya dengan mata merah. "Kak, aku pikir kita bisa tetap dekat. Aku nggak nyangka sampai sejauh ini." "Rina," suara Clara lembut tapi tegas. "Aku sudah lama berusaha dekat, tapi setiap kali aku datang, yang kalian lihat hanya uangku, bukan aku. Jadi, biarkan aku pergi dengan tenang kali ini." Anton menunduk, suaranya hampir tak terdengar. "Kami pantas menerimanya, Kak." Pertemuan itu berakhir dengan penandatanganan perjanjian resmi. Keluarga Clara menyetujui untuk meninggalkan seluruh properti dalam 30 hari tanpa sengketa. Sebagai gantinya, Clara memberikan sejumlah dana kecil, bukan sebagai bantuan, tapi penutupan bab lama. Saat semua sudah beres, Clara berdiri dan berkata pelan, "Aku tidak ingin melihat kalian menderita, tapi aku juga tidak mau lagi disakiti kali ini.
Ia lalu melangkah keluar dari ruangan itu. Untuk pertama kalinya, langkahnya terasa ringan, bukan karena beban telah hilang, tapi karena ia akhirnya berani melepaskannya. Malamnya, Clara kembali ke kabinnya. Renovasi hampir selesai. Di beranda, lampu gantung dari rotan memancarkan cahaya hangat. Angin gunung berhembus lembut membawa aroma kayu dan tanah basah. Ia duduk di kursi bambu, menatap langit malam yang penuh bintang. Di kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan. Dalam keheningan itu, Clara akhirnya bisa tersenyum. Senyum seorang wanita yang telah melalui badai paling besar dalam hidupnya dan tetap berdiri tegak. Mereka boleh mengambil ceritaku, tapi tidak lagi bisa menyentuh kedamaianku, bisiknya. Pertemuan itu terjadi pada hari Sabtu sore di rumah besar keluarga Sasmita, rumah yang dulu dibangun dari hasil keringat Clara sendiri, tetapi kini terasa asing baginya. Langit Jakarta berwarna kelabu, udara pengap, dan suasana hati Clara pun tak jauh berbeda. Ia datang dengan langkah mantap, ditemani oleh pengacaranya Pak Dimas, yang membawa berkas tebal di tangan kanan. Di ruang tamu, sudah duduk 3 orang yang selama ini memenuhi pikirannya dengan rasa kecewa dan luka, Pak Damar, Rina, dan Anton. Ketiganya terlihat muram, tapi bukan karena penyesalan, lebih karena amarah yang terpendam. Clara, kamu benar-benar tega ya. Rina membuka suara dengan nada tajam. Cuma karena masalah kabin kecil itu, kamu jadi memusuhi keluarga sendiri. Itu rumah ayahmu, rumah tempat kita semua bisa kumpul. Clara menatap adiknya tanpa berkedip. Kabin itu milik saya, Rina. Saya yang beli, saya yang bayar pajaknya, saya yang renovasi pertama kali. Ayah, kamu, dan Anton tidak punya hak untuk menyentuhnya tanpa izin saya. Anton menyahut sambil menghentakkan kaki. Kami hanya ingin memperbaiki, bukan merusak. Lagi pula, kamu kan jarang kesana. Daripada kosong, mending dipakai keluarga. Dipakai keluarga, Clara mengulang pelan. Kalian menyewa tukang tanpa izin, mengganti desain interior, bahkan membongkar kamar utama saya. Itu bukan memakai, itu mengambil alih. Pak Damar yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Clara, kamu terlalu keras. Sejak kecil, kamu memang selalu merasa lebih pintar dari semua orang di rumah ini. Tapi kamu lupa, semua yang kamu punya itu berkat doa orang tuamu. Tanpa kami, kamu tidak akan jadi seperti sekarang. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang diharapkan. Clara menarik nafas dalam, mencoba menahan diri agar tidak meledak. Saya tidak menyangkal doa ayah, tapi doa tidak memberi izin untuk mengambil hak orang lain. Selama ini, saya bantu keluarga, bayar utang, lunasi cicilan rumah, bantu bisnis Rina dan Anton. Tapi saya tidak pernah minta imbalan apapun. Rina memotong kasar. Kamu bantu karena kamu bisa, Clara, karena kamu punya uang. Jangan sekarang pura-pura jadi korban. Clara menatap mereka satu persatu. Dalam hati, ia tahu percuma berdebat dengan orang yang tidak mau melihat kebenaran. Maka, ia menaruh map tebal di atas meja dan membuka halaman pertama. Kalau begitu, katanya tenang, biar dokumen yang bicara. Pak Dimas, sang pengacara, berdiri dan membagikan salinan dokumen. Ini surat legal kepemilikan atas beberapa aset keluarga, katanya formal, termasuk rumah ini, toko milik Ibu Rina, dan tanah di Cisarua. Semuanya tercatat atas nama Sasmita Holdings, perusahaan milik Ibu Clara. Rina tercengang. Anton langsung merebut dokumen itu. Apa maksudnya ini? Kamu bohong kan? Clara menatap lurus ke mata adiknya. Tidak. 2 tahun lalu, ayah hampir bangkrut karena investasi gagal. Utangnya lebih dari 3 miliar. Kalau saya tidak melunasi, semua aset keluarga disita. Saya beli semua itu atas nama perusahaan, supaya tidak malu. Tapi sekarang, saya sudah tidak bisa terus menutup mata. Pak Damar menegang. Jadi kamu sengaja menjebak kami, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan keluarga sendiri. Tidak, ayah, jawab Clara datar. Saya menyelamatkan keluarga ini, tapi yang saya dapat justru hinaan, manipulasi, dan rasa tidak dihargai. Rina berdiri sambil menunjuk Clara dengan gemetar. Kamu monster! Semua ini karena kamu ingin jadi ratu di keluarga ini ya? Ingin kami semua sujud di bawah kakimu?
Clara menahan diri sekuat tenaga. Aku tidak butuh kalian sujud. Aku hanya ingin kalian berhenti memperlakukan aku seperti mesin uang. Suasana semakin tegang. Anton membanting dokumen ke lantai, sementara Pak Damar menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Kamu pikir dengan uang kamu bisa beli segalanya, Clara, termasuk rasa hormat. Clara menatapnya lama. Justru karena saya masih menghormati ayah, saya tidak pernah membuka aib ini ke publik. Tapi hari ini, saya harus berhenti jadi tameng untuk kesalahan kalian. Pak Dimas menyerahkan surat pemberitahuan resmi. Sesuai keputusan Ibu Clara, keluarga diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan semua aset yang tertera di dalam surat. Setelah itu, semuanya akan dikelola langsung oleh perusahaan. Ruangan hening, tak ada yang bicara selama beberapa detik. Lalu terdengar suara isak dari Rina. Kamu benar-benar tega. Ayah bisa sakit kalau tahu semua ini. Clara menjawab lembut tapi tegas. Ayah sudah tahu, Rina, dan ini bukan balas dendam. Ini pembebasan. Saya sudah terlalu lama hidup untuk kalian. Sekarang giliran saya hidup untuk diri sendiri. Ia berdiri, merapikan tas, dan melangkah pergi. Namun sebelum menutup pintu, ia berkata tanpa menoleh. Kalian punya waktu 30 hari. Gunakan sebaik-baiknya. Keesokan harinya, badai benar-benar datang. Rina dan Anton menulis status panjang di media sosial, menuduh Clara merebut harta keluarga dan menelantarkan orang tuanya. Dalam hitungan jam, kabar itu viral. Banyak orang menghakimi Clara. Sebagian menganggapnya anak durhaka, sebagian lagi penasaran dengan kisah sebenarnya. Namun, Clara tidak langsung menanggapi. Ia tahu, dalam setiap kebohongan yang mereka sebar, waktu akan jadi saksi. Tapi setelah seminggu, ketika berita mulai dimanipulasi oleh media gosip, ia memutuskan untuk bertindak. Melalui akun resmi Sasmita Holdings, Clara mengunggah dokumen legal, bukti pelunasan utang, surat jual beli, dan kronologi rinci tentang bagaimana ia menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan. Ia menulis dengan bahasa yang lugas namun berwibawa. Saya tidak pernah berniat menghancurkan keluarga saya. Tapi ketika kasih sayang dijadikan alasan untuk dimanfaatkan, saya harus berhenti. Ini bukan tentang uang, tapi tentang batas. Dalam sehari, publik berbalik. Banyak yang memuji keberaniannya. Tagar #Clara Sasmita menjadi trending. Media mulai mengangkat kisahnya dari sudut pandang baru. Seorang wanita sukses yang berani melawan tekanan keluarga demi menjaga harga diri. Sementara itu, di rumah keluarga besar Sasmita, suasana semakin kacau. Anton kehilangan pelanggan karena reputasinya jatuh. Rina menerima surat penutupan toko dari Sasmita Holdings. Dan Pak Damar mengurung diri di kamar, diam selama berhari-hari. Namun, di tengah semua keributan itu, Clara tidak merasakan kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang tenang, seperti beban besar yang akhirnya ia letakkan setelah bertahun-tahun memikulnya sendirian. Ia menatap langit malam dari jendela apartemennya. Jakarta masih ramai seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar bebas. Bukan karena uang atau kekuasaan, melainkan karena ia akhirnya berani berkata, "Cukup." 6 bulan telah berlalu sejak Clara mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Dunia sudah kembali tenang, atau setidaknya sejauh mungkin dari kekacauan keluarga yang dulu terus menggerogoti pikirannya. Di kalendernya, hari itu ditandai dengan tinta biru muda, perjalanan ke kabin. Clara menatap catatan itu dengan senyum kecil. Akhirnya, ia akan kembali ke tempat yang dulu menjadi sumber amarah, tapi kini menjadi simbol kebebasan barunya. Perjalanan menuju kabin memakan waktu sekitar 4 jam dari Jakarta. Mobil SUV hitam miliknya melaju menembus jalanan berkelok di antara pepohonan pinus. Udara pegunungan terasa sejuk, kabut turun perlahan, dan aroma tanah basah membuat nafasnya terasa lebih ringan. Saat mobil berhenti di depan gerbang kayu besar bertuliskan Sasmita Retreat, dada Clara berdebar pelan. Ia turun, menghirup udara dalam-dalam. Pagar itu kini baru, catnya masih mengilap, hasil dari renovasi yang ia awasi langsung 2 bulan terakhir.
Begitu melangkah masuk, ia tertegun. Kabin itu kini benar-benar berbeda, tapi tetap mempertahankan kesederhanaan yang ia sukai. Dinding-dinding kayu diganti dengan bahan tahan lembab, namun tetap berwarna alami. Ruang tamu terbuka dengan jendela besar menghadap lembah. Cahaya matahari menembus masuk, memantul di lantai kayu yang dipernis lembut. Tidak ada lagi marmer berlebihan, tidak ada ornamen mahal seperti selera Rina dulu. Semuanya bersih, minimalis, hangat, dan terasa miliknya. Di pojok ruangan ada perapian batu yang baru dibangun. Desainnya ia ambil dari sketsa kecil yang pernah ia buat di sela-sela rapat kantor. Di dinding atas perapian tergantung satu lukisan besar, siluet seorang wanita berdiri di tepi gunung menatap matahari terbit. Ini versi terbaik dari diriku, bisiknya pelan. Renovasi kabin ini bukan sekedar proyek bangunan bagi Clara, itu adalah proses penyembuhan. Setiap bata, setiap papan kayu ia pilih sendiri. Ia menolak bantuan arsitek mahal, hanya bekerja dengan satu tim kecil tukang lokal yang jujur dan sopan. Setiap pagi, ia datang memantau perkembangan, membawa kopi panas untuk para pekerja. Kadang mereka tertawa bersama, kadang hanya dia memandangi lembah yang diselimuti kabut. Di sana, Clara belajar kembali menjadi manusia biasa, tanpa gelar, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi siapapun. Kini, ketika proyek itu selesai, ia merasa seolah-olah seluruh masa lalunya ikut direstrukturisasi bersama bangunan itu. Luka-luka lama tidak hilang, tapi sudah menjadi bagian dari fondasi yang kokoh. Suatu sore, Clara duduk di teras kabin sambil memegang secangkir teh chamomile. Langit jingga, burung-burung terbang rendah, dan suara jangkrik mulai terdengar. Di pangkuannya, ada buku catatan lusuh, jurnal pribadinya sejak masih kuliah. Ia membuka halaman terakhir yang baru saja ia tulis. Aku pernah berpikir keluarga adalah segalanya. Tapi sekarang aku tahu, keluarga sejati adalah mereka yang menghargai keberadaanmu tanpa menuntutmu hancur demi mereka. Aku mencintai ayah, Rina, dan Anton, tapi aku juga mencintai diriku sendiri, dan cinta itu tidak boleh dikorbankan lagi. Air mata menetes tanpa ia sadari, bukan air mata sedih, melainkan lega. Suara mesin mobil di kejauhan membuatnya menoleh. Seorang pria turun dari mobil putih membawa kotak berisi bahan makanan. Itu adalah Dito, asisten pribadinya yang setia. Pria berusia 40-an, tenang, sopan, dan sudah bekerja dengannya lebih dari 5 tahun. Semua bahan sudah datang Bu Clara, katanya sambil tersenyum. Kita jadi masak malam ini? Clara tersenyum kembali. Tentu, tapi malam ini kita tidak bahas kerja ya, hanya makan, cerita, dan menikmati hidup. Dito mengangguk. Siap Bu, sepertinya ini versi ibu yang paling santai yang pernah saya lihat. Clara tertawa kecil. Mungkin memang sudah waktunya. Setelah bertahun-tahun jadi orang yang kuat, akhirnya saya belajar jadi orang yang tenang. Malam itu, mereka memasak bersama di dapur kabin, dapur yang luas dan terbuka dengan jendela besar menghadap bintang. Dito menyalakan musik lembut, sementara Clara memotong sayur sambil sesekali melihat langit di luar. Tidak ada rapat, tidak ada telepon dari kantor, tidak ada pesan dari keluarga yang menuntut uang, hanya keheningan yang damai. Namun, kehidupan seperti alam selalu memiliki cara menguji ketenangan seseorang. 3 minggu kemudian, Clara menerima surat dari pengacara lain, surat permohonan maaf dari Pak Damar. Ia menuliskan panjang lebar tentang penyesalan, tentang bagaimana ia menyadari kesalahannya setelah semua kehilangan yang terjadi. Aku terlalu bangga, Nak. Aku pikir aku berhak memanfaatkan keberhasilanmu karena aku ayahmu. Tapi ternyata aku justru kehilanganmu karena keserakahan itu. Jika suatu hari kau masih mau melihatku, aku akan menunggumu di rumah kecil yang dulu kau bantu beli di Depok. Clara membaca surat itu berkali-kali, tangannya gemetar, hatinya hangat dan perih di waktu bersamaan. Malam itu, ia tidak langsung menjawab. Ia berjalan keluar kabin, menatap lembah yang diselimuti bintang. Angin berhembus lembut, membawa aroma pinus dan tanah lembab. Ia tahu, memaafkan tidak sama dengan kembali. Tapi ia juga tahu, kebencian tidak akan membawa apapun selain beban. Keesokan harinya, ia menulis balasan. Ayah, aku tidak pernah berhenti mencintai ayah.
Aku hanya berhenti menuruti semua yang membuatku kehilangan diriku. Aku sudah memaafkan, bahkan sebelum ayah meminta maaf. Tapi izinkan aku tetap di sini. Tempat aku bisa menjadi Clara yang sesungguhnya. Surat itu dikirim tanpa tanda tangan, hanya satu baris tambahan di bawahnya. Semoga ayah juga menemukan kedamaian seperti aku menemukannya di sini. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Clara mulai menulis buku, bukan tentang bisnis atau investasi, melainkan tentang perjalanan batin seorang wanita yang belajar menegakkan batas dalam cinta keluarga. Ia menulis setiap pagi di meja kayu dekat jendela, ditemani sinar matahari lembut dan secangkir kopi hitam. Kadang ia mendapat undangan dari media untuk wawancara, tapi ia menolak hampir semuanya. Cerita ini bukan untuk ketenaran, katanya pada Dito. Aku hanya ingin orang lain tahu bahwa tidak apa-apa untuk berkata tidak, bahkan pada keluarga sendiri. Buku itu kelak akan berjudul Harga Sebuah Batas. Beberapa bulan kemudian, kabin itu berubah menjadi tempat retret kecil. Clara membuka program mindfulness retreat untuk para wanita pekerja yang kelelahan oleh tekanan keluarga dan karir. Setiap akhir pekan, 3 atau 4 peserta datang, menginap, menulis jurnal, dan belajar menyembuhkan diri dari rasa bersalah karena terlalu banyak memberi. Clara tidak menjadi mentor yang keras. Ia hanya mendengarkan, kadang memberi secangkir teh, kadang sekadar menemani mereka memandangi matahari terbit. Ia tahu, kadang yang paling dibutuhkan seseorang bukan nasihat, tapi kehadiran yang tidak menghakimi. Suatu pagi di awal musim hujan, Clara berdiri di balkon kabin sambil menatap langit. Gerimis turun pelan, membuat dedaunan berkilau. Ia menutup matanya, membiarkan tetes air menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa dikejar siapapun. Tidak oleh ambisi, tidak oleh rasa bersalah, tidak oleh ekspektasi keluarga. Ia tersenyum, menatap ke langit dan berbisik pelan. Terima kasih semesta, karena setelah semua yang hilang, aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Beberapa tahun kemudian, nama Clara Sasmita bukan lagi hanya dikenal sebagai investor sukses, tapi juga sebagai simbol kekuatan perempuan modern. Wanita yang berani menetapkan batas, bahkan ketika dunia menyebutnya egois. Rina dan Anton kini bekerja di bidang mereka sendiri. Mereka tidak lagi hidup mewah, tapi akhirnya mengerti arti kerja keras. Pak Damar menjalani hari tuanya dengan sederhana, sering menulis surat untuk Clara meski jarang mendapat balasan panjang. Ia tahu cinta anaknya tetap ada, hanya dalam bentuk yang berbeda. Sementara itu, di kabin pegunungan yang sunyi namun hangat, Clara hidup dengan damai. Di ruang tamu, di atas perapian, masih tergantung lukisan siluet wanita di tepi gunung. Dan setiap kali matahari pagi menyinari ruangan itu, seolah-olah lukisan itu berbisik. Kebebasan bukan berarti meninggalkan, tapi memilih untuk tidak lagi disakiti. Disakiti.